3, 2, 1. Harus kayak gini. Iyalah. Kan Baru jauh. tahu aku. Kan keren kan? Terus kamu juga pakai. Oke, ya udah. Bentar lah, kita ngaca dulu nih sebelum sebelum podcast. Aku nggak pernah podcast loh. Nggak pernah podcast. Nggak pernah. Tadi mana bahan kita? Bahan kita di mana? Oke lah. Mana statusnya tadi? Sudah lah, boleh lah. Happy lo lah. Oke. Iya, halo. Selamat pagi. Selamat sore. Kak Rima nggak mau masuk nih, Kak? Enggak, dia angkat telepon aja. Oke. Tunggu dong, belum Kak Rima selesai ngomong dulu. Oh. Nggak apa, Ini buka nggak harus Cek. buka ya? Oh ya, oke. Biar nggak keren sedikit, Cek. Jadi kan Yang ICU? Udah. Aku inputnya ke ini. Siapa ya? Dasril ya? Iya. Kan modelnya ada satu itu tuh. Iya, aku inputnya semua ke satu nama. Satu nama. Nggak ke Reza. Iya. Aku ke satu nama aja. Satu nama. Yang Dasril itu kayaknya, atau Daril ya. Itulah. Error nih. Oke. Ya, selamat sore Bang Kolis. Udah mulai? kita perkenalkan dulu lah. Oh, Masa iya. langsung cepet-cepet aja? Gimana nih? Oke, Oke, gimana? Assalamualaikum, selamat sore, menjelang malam. Kita kembali lagi di channelnya Acara Mantri Kolis. Kolis. Oh, iya. Ya Iya, kan? selamat sore Oke. semuanya. Kebetulan di sebelah kiri ini Adalah namanya Dr. Carla Octaviani, lengkap Waduh. pasti kan? Nah itu Dr. Carla Octaviani Mau bahas bekerja apa hari ini kita? di Rumah Sakit Hajah Bunda Limpah, terus mocok-mocoknya di Otorita ya. Mocok-mocok apa? Nah itu sampingan. Nggak ada sampingan loh. Kita praktek cuma di satu tempat Ya, aja. kemarin Dr. Rita? Tuh, Dr. April udah datang nih. Kemarin Dr. Rita kayak mana? Itu kan cuma magang. Nah inilah dok. Nah November, Dok. ini kebetulan nih Dokter April spesialis bedah kita, ya. Dokter ini prakteknya Di sini dan di RSUD dan di Geraha Hermin. Geraha Hermin. Banyak bener dokter. Iya, dokter April. ini udah full SIP-nya. Lagi Iya. proses bikin klinik sih. Iya. Jangan lupa nih. Yang dibahas apa ini? Dokter April Dokter atau April apa? dulu. Kita Dia yang dibahas. Ah. Dia akan berangkat ke jauh. Jerman. Ribu kilometer. Itu dok. Nah, dia mau ini guys, Dia kebetulan kecepatan 800 km di atas udara sekitar 30 km. siap Itu cuma sekitar 16 jam. 16 jam dok ya. Beribu-ribu mil. Tapi yang herannya dok, dia ini jauh-jauh pergi, ya kan? Jomblo juga. Jomlowati. Jomblo. Ini kayaknya sudah menyimpang deh. Podcast ini harus ditutup dulu. Enggak, nanti ketemu orang Jerman. Oke, Jerman ya. Iya Orang dong. bule. Bule, putih-putih tuh, bagus barangnya. Memperbaiki keturunan tuh. Memperbaiki keturunan, iya. Oh, ini kamu mancung. Mancung dong, Dok. Dia lebih mancung. Apa anaknya, ya kan? Ya, nah itu. Sudahlah, ini cut dulu ya. Ini kita live terus, nggak ada cut-cut, ya kan? Biasa. Sangat tidak profesional. Kamu banyak makan steak bayar ya. Iya, Dok. Oke. Pasti. Nah, di sana jarang ada Indomie. Guys, Kan ada Asian Dokter Supermart. April lagi ngajarin dokter Carla guys. Nasi nggak ada nasi. Makan steak. Ada sekarang mau dong, ke kan ada Jerman dia. supermarket Oh, iya. Asia. Nanti harus banyak beli beras ya. Iya dong. Kontributor pemakan beras. Iya. Udah. Ah, Mana topiknya apa hari ini? iya. Kita bincang-bincang dulu dong. Oh iya. Ini masuk ke YouTube nanti kamu ya. Ini mau bikin YouTube dong. Dia udah mau beralih Buat podcast profesi. ya. Nah, ini dok, ini kita buat Katanya podcast jadi namanya. produk. Jadi aku lagi apa namanya ya? Kita tadi katanya podcast. mau membahas pasien tadi. Iya, kan kebetulan ada dokter April, Iya, ya kan? kita kedatangan narasumber yang satu-satunya doang. Enggak, saya langsung sumber besok aja. Besok. Ini cuma dokter Carla. Carla Iya. yang utama nih. Kacau deh. Podcast kayak gini tidak ada yang nonton deh. Ini Rame loh. nanti subscribernya langsung 1000. Nanti 5.000. Nah, Wih. ini langsung 1000, Itu baru 5000. 10 menit. 10 menit. 3,5 jam udah
500.000. 500.000. Nah, Atta tengok tuh. Halilintar pun udah kalah ya. Kalah, Atta kalah, semua kalah. Siapa tadi? Raffi kalah. Kalah, oke. Ah, Baik. Anita Sabina kalah. Ahmad Sorodi kalah. Wah, itu. Makanya jangan Pokoknya Oke. kalah nomor 1. Iyalah. siap. Balik lagi kita sekarang mau bahas tentang apa, Mantri Kolis? Ya, kayak mana pun. Ya Udah, kita udah siapkan visa nggak? Berangkat? Udah? Sudah. oke. Paspor ada paspor? Sudahlah, Dok. Kalau nggak dapat pakai paspor gimana apply visa? Nanti kepergiannya kita iringi dengan tari-tarian. Iya. Oh, iya. Diantarkan kemana nanti ya? Iringi dengan Jam tari-tarian. berapa? Lion Air. Hina kali dokter ini. Ya, Dok. Thank you, dokter. Ya. Oke. Nah, Bertugas di Jerman ya? Oh iya, oke, Buat sip. Jerman nih ya? Jerman. Pastinya Jerman. Ya kan? Nah, itu tadi Dokter April, spesialis bedah kita yang sudah berpengalaman di bidangnya ya. Iya. Dokter April. Nah, kebetulan kita intermezzo tadi datang dia Dokter April, ya kita gabung aja. Ya kan? Baik, Bang Ronald mau ikut, Bang? Ini guys, ini paling banyak di belakang tuh pada apa makan-makan semua ya. Oke, kita kembali tadi ya. Oke. Agak terputus ya. Ya, balik lagi kita ke acara utama Acara kita utama. tentang apa? Tentang kita mau Membahas edukasi tentang apa? edukasi tentang penyakit yang Oke. namanya nggak bisa kencing ya. Kalau orang awam Iya. mah nggak bisa kencing ya. Oke, tapi untuk istilah medisnya itu namanya retensio urin ya. Retensio urin ya. Iya, benar. Retensio urin. Ngomong-ngomong dengan retensio urin ya. Iya, benar. Aku nggak susah juga nyebutnya guys. Kenapa Cado? Iya, kita agak susah sih. Penyebab utamanya apa sih? Retensio urin itu pertama kita dari definisi ya. Itu adalah ketidakmampuan untuk mengeluarkan air urin gitu. Air urin ya? Ya. Faktor yang mengakibatkan terjadinya retensio urin itu Iya, iya. banyak. Namun lebih sering itu retensio urin terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Nah, yang paling sering terjadi itu karena suatu proses penyakit yang disebut dengan BPH atau benign prostate hyperplasia, yaitu ukuran prostat di laki-laki itu yang membesar. Besar, dia jadi ini ya. Karena dia membesar, jadi dia menghalang jalur keluarnya air kencing. Nah, pada kondisi tersebut biasanya akan dibantu dengan pemasangan kateter urin. Nah, kateter urin yang dimasukkan dari lubang penis diharapkan bisa menembus saluran tersebut, jadi urin bisa keluar. Seperti itu. Tapi di samping karena penyebab BPH juga ada juga penyebab-penyebab lainnya, seperti contohnya batu buli atau misalnya ada massa, seperti itu. Itu berarti sakit banget loh ya, kayak gitu ya. Saya sih belum pernah mengalaminya ya. Kalau kita lihat dari keadaan-keadaan pasien, Iya benar, pasti nggak nyaman banget lah. Bayangin urin yang harusnya tadi keluar tapi tertahan di dalam. Kayak kita ada perasaan pengen keluarin kencing tapi nggak bisa, pasti gelisah nggak sih? iya. Untuk penanganan pertama sebelum datang ke rumah sakit kira-kira CC Dokter Carla tahu apa? Biasanya. Biasa ya? Ya paling orang-orang akan berusaha untuk pipis nggak? Pipis ya. Iya, tapi Ada kalau nggak misalnya bisa diurut-urut gitu nggak? urut-urut ya Selama ini ada pernah dengar diurut-urut nggak? pernah sih, pasti kayak urut-urut perut atau coba gimana ya? Coba dalam posisi apa yang bisa mengakibatkan menimbulkan lebih kenyamanan nggak? Terus faktor makanan ini mempengaruhi nggak, C? Kayaknya urin itu dari awal tuh nggak ada masalah dengan makanan ya. Nggak ada ya? Kan kayak orang nih makan kejengkolan. Oh iya itu ada. Benar. Ada juga ya? Ada. Jadi kalau misalnya makan jengkol nih, biasa bisa kena keracunan jengkol. Itu nanti dia kayak nggak bisa kencing. Tapi seperti itu reversible sih. Reversible ya. Banyak minum air kalau misalnya habis makan jengkol. Kejengkolan itu pun Biar racun-racun dari jengkol ini bisa diekskresikan yang keluar. menyumbat kencing itu racunnya atau yang bengkak juga? Enggak, racun. Racun ya? setahu. Oh seperti itu ya. Kalau aku pikir sih itu terjadi bengkak juga gara-gara jengkolnya. Bukan? Enggak deh, kayaknya karena racunnya itu deh. Iya. Jadi jangan banyak makan jengkol ya. Iya, Karena aku benar. suka loh. Oh ya. Suka aku jengkol. Alhamdulillah saya tidak suka.
Saya sukanya yang sehat-sehat saja. Itu Rima tuh suka pete dia. Oh ya, ya begitu ya Kak Rima. Si Tapi Rima suka kayaknya pete. Kak Rima lebih suka luti gendang lah saya Oh iya. lihat. Makan roti gendang dia. Habis Juga. selesai podcast ini kita dapat makanan Nah, ya. itu ada Bang gratis. Waris. Tadi dapat kiriman dari apa? Maunya martabak. Martabak. Nantilah kita Pesen lagi ya. pesen lagi. Oke, oke. Nah, Nah, berarti kalau sudah begini keadaan pasien, terus datang kan sakit kan tadi, terus nggak bisa kita tolong dengan masukin kateter. Nah, itu biasanya apa lagi? tindakan lebih Tindakan lanjut ya. lebih lanjutnya. Selain kita konsulkan ke dokter urologi lah gitu kan. Selanjutnya. Kan kita coba nih pasang kateter di IGD. Ah, Tapi kalau misalnya sudah mentok atau kateternya tetap tidak tersambung gitu ya, biasanya sih tindakan dari kita tetap konsulkan ke urologi. Urologi. Ada sih cara, saya lupa namanya. Jadi tuh dari bagian buli kita ditusuk tusuk ya. sama dokter urologinya, Yang- dikasih akses. Jadi kalau misalnya dari alat genitalnya nggak bisa masuk, ntar dari bulinya ditusuk. Perut ini ya di atas kan ini penis tuh. Contoh begini nih penis ya kan? Iya di bagian Penis atasnya. di sininya ya. Heeh. Oh, itu pakai Nggak bener-bener langsung di atas penis sih, pokoknya di atas bagian Iya. suprasimfisis sini. Ini kan begini. Berarti Dia di sini ya. tusuk, terus dia kasih akses kateternya dari sana supaya Oh, gitu. urinnya tetap harus keluar gitu. Oh, seperti itu ya. Karena urin yang mandet itu kan tetap harus dikeluarin, kalau nggak bendungannya gimana gitu. Oh, iya ya. Tadi- Nah, tindakan itu biasanya dilakukan sama dokter spesialis Urologi ya. Berarti memang nggak ada jalan lain, kita harus konsulkan ke dokter urologi ya untuk lebih lanjutnya lagi ya. Iya benar. Nah, berarti tata laksana pertama kita nggak bisa, berarti kita ke urologi. Oh, seperti gitu. Ya. Iya. Kalau obat-obatan selain ini tindakan ada nggak? Obat misalnya Untuk ngelancarin atau ngekeluarin pipis betul. itu nggak ada sih obatnya yang gimana. Paling cuma yang keluarin cairan, furosemid. furosemid ya. Ya furosemid kan berusaha untuk ngeluarin cairan ya. Tapi Jadi tidak masalahnya gini gitu. Kalau dia berusaha untuk ngeluarin cairan, berarti kan banyak pipis. Tapi kalau misalnya pintunya nggak terbuka, ya gimana cairan ini keluar? Oh, Iya kan? iya. Berarti Cairan kan masalahnya air, di ada pintu. tutup nih sama pintu. Ya pintunya kalau nggak kebuka, cairannya gimana keluar? Iya kan? Jadi si pintunya tetap harus dibuka dulu. Caranya gimana gitu? Nah, tadi berarti yang pertama dengan kateter tidak bisa lagi Kita konsulkan ke dokter uro untuk tindakan lanjut. tata laksana tindakan lanjut ya. Jadi kayak ada alternatif jalan lain selain dari pemasangan kateter. Termasuk yang tadi ya, yang Iya. dicucuk itu ya. Nah, Nama tindakannya tuh apa ya? Kok aku lupa ya? aku sih belum pernah lihat, cuma pernah nengok di film-film Korea gitu loh. Ya film Korea kan pernah, kita nonton kan film Korea, dia dicucuk, terus cucuknya pun pakai kayak ini, needle-nya agak besar, jarumnya, terus yang kayak untuk pasang inilah intravena juga, infus, tapi dia lebih besar, langsung cucuk dalam, sampai menembus lapisan bagian ininya ya, untuk kencing, penampungan kencing. Nah ini kayaknya. Iya semacam itu tuh. Nah, seperti itu. Ada tuh namanya. Iya, Apa ya? tetap. Lupa aku namanya. Tapi Iya, ada iya. tindakan sih. itu lah. Ya aku juga pernah, cuman ngelihatnya nonton di film ya, film-film tentang medis. Kayak gitu. Itu kalau dengan penyakit seperti gini, apakah bisa menyebabkan infeksi? Enggak, kira-kira. Bisa, misalnya nih kalau urinnya nggak dikeluarin dalam waktu yang lama, maka bakteri-bakteri yang ada di urin itu bisa naik. Bisa Ya naik berarti ya. dia bisa naik ke saluran ureter, Ureter, terus sampai ke ginjal juga. bagian ginjal. Kan ginjal kesatuan dari ginjal, ureter, terus ada vesika urinaria, terus uretra. Ya, berarti nyebar semua dong. kalau Iya, udah jadi kayak kalau gitu. misalnya dia nggak keluar-keluar nih, otomatis itu urin bakal flow back, akan Naik ke ngalir atas balik lagi. ke atas. Oh, Bisa mengakibatkan infeksi kalau dalam waktu lama tidak ditanganin. sudah ditanganin ya. Ya berarti banyak lagi ya. Ini efeknya ya. Nah, itu. Ujung-ujung ya sampai paling parah kondisinya ya infeksi ginjal. Nah itu guys, kalau udah jadi seperti gitu cepet-cepet lah untuk cari pertolongan pertama paling tidak ya.
Apalagi kalau misalnya sudah susah kencing, Kencing. langsung aja ke IGD. Iya. IGD boleh. Soal- Kalau kita bekerja dengan faktor pekerjaan kita kayak supir, kan tuh banyak duduk tuh, ya kan? Itu belum pengaruhi nggak kira-kira? Supir atau kayak Gojek orang Gojek kan naik motor tuh, kira-kira ada pengaruhnya nggak sedikit banyaknya? Mungkin lebih ke kebiasaan kali ya. Kalau misalnya Kebiasaan. supir tuh kadang kayak suka nahan kencing, Oh, terutama iya, kalau iya, misalnya iya, di iya. perjalanan. Tapi kalau misalnya efeknya terhadap Mm-mm. organ urinari gitu, genital urinari, sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Ini ada status yang minta obat kayaknya. Nah ini. Ya, di rumah sakit kita dokter umumnya harus input obat juga. Iya, harusnya kan. Jadi ini adalah obat-obat yang harus saya input ya. Oke. Kak, ini input apa aja kak? Semua lah dok. Semua. Banyak bener. Semua belum naik obat kami. Terus ini maksudnya IV atau apa? Ranitidin ondannya? IV. Pokoknya terserah dokter lah yang terbaik. Yang terbaik gimana? Kalau misalnya tablet gimana saya input yang kemarin injeksi? Terbalik loh dok. Ada nggak tahu siapa ya? Yang Ya makanya harus jelas dong dari kalian ini inputnya IV apa tablet. dok nanti kalau misalkan dokter ragu, dokter telepon aja ke Ranap. Iyalah. Ya. Hmm. Iya. Makasih Bang Koli. Iya, hati-hati ya. Nah, apalagi mental kau bolak-balik supaya nampak di kamera kan? Kenapa Mantri Kolis ngomong tidak difilter gitu ya? Ya kan, ini kan namanya channelnya Live ya. edukasi dan hiburan gitu loh. Jadi kita nggak Oke, mau nonton oke. tentang edukasi kesehatan semua, enggak. Oke, Cuman baik, hiburannya ada dong. Nah, ya kan. Iya. Nah, ini sikit-sikit kita masukin. Nah, ke situ. Satu lagi nih. Yang terakhir nih. Dari minuman kayak minuman kayak yang cepat saji lah, kayak extra jos, minuman-minuman yang begitu-begitulah, pemanis-pemanis gitu. Iya. Kira-kira tuh mempengaruhi juga apa tidak? Nah, biar tahu nih semua. Sebenarnya kan fungsi ginjal kita itu adalah menfiltrasi, mereabsorpsi urin cairan kita Iya. sampai akhirnya sudah nggak ada lagi sisa zat sisa, maka akan diekspresikan dalam bentuk urin. Nah, kalau misalnya minuman-minuman kimia atau pewarna itu akan memperberat ginjal kita dalam fase filtrasi, reabsorpsi seperti itu sih. Mempengaruhi tidak, cuma memperberat ginjal aja ya. Dia akan mempengaruhi ginjal dalam Ginjal kerja yang aja lebih ya. berat. Nah, Nah, cuman kalau misalnya di air putih mungkin kan kayak gampang ya difilter sama si ginjal. Tapi kalau misalnya kamu ada tambahan pewarna, kimia dan lain-lain kan Iya. ginjal harus seleksi nih kira-kira ini berguna nggak, ini bermanfaat nggak, atau yang justru ini tambah berat, aku justru harus filter ulang, baru akhirnya aku keluarin gitu. gitu. Berarti nggak ada hubungan dengan retention urin ini ya? Nggak ada ya? Kalau minuman itu ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuman yang pengaruhi kerja ginjal berat atau enggaknya gitu. Karena kan dari pemanis buatan Iya. tuh ya. Kalau misalnya pemanis-pemanis kan pasti ada kandungan glukosa dong. Glukosa. Jadi Nah, si ginjal timbulnya kan harus- DM dong. Iya, ginjal kan harus filter gitu. Iya kan? Timbulnya bisa jadi DM dong. Apa ya? Kalau misalnya minuman gula mungkin kita bilangnya akan meningkatkan resiko terjadinya DM. Oke. Tapi DM sendiri sih lebih banyak karena keturunan ya. Keturunan ya. Aku alhamdulillah nggak ada sih. Ya. Jadi nggak ada. Mama. Biasanya katanya kan keturunan dari mama ke anak laki-laki ya. Silang dia ya? Nggak? Apa gitu nggak? Susah ya kalau misalnya mau ngomong exactnya itu seperti Kayak gitu? apa. Enggak ya. Berarti belum ada tentang bahasan situ ya. Papaku hipertensi, mamaku DM. Oh pantesan dirimu hipertensi terus ya. Ngamuk aja kerjanya. Emang begitu ya Menteri Kolisya, kita selesaikan aja ya podcastnya. Iya. Ini dia ngamuk aja berarti. Keturunan dari bapaknya ya. Emosi aja. Kalau pasien nggak jelas emosi nih, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah ada luti gendeng hilang dah. Perasaan satu pun belum makan loh kak. Iya, habis ini kasih lah. Kalian jangan inilah, jangan kalian habis-habisin lah. Nggak jelas sekali orang nih ya kan. Oke. Jadi Sahabat sehat, guys lah ya. ya, ini adalah sepintas informasi yang bisa kita berikan hari ini. Betul. Sampai lagi di sesi berikutnya dengan Mantri Kolis. Dengan Mantri Kolis. Dan narasumbernya akan Yang berganti. lain-lain ganti-ganti. Ya. Kebetulan Cece Carla mungkin tanggal 18 dia Terakhir kerja Terakhir kerja di di rumah sini. sakit ini.
pengen ke Jerman. Doakan studinya lancar, menjadi Amin. orang yang sukses dalam Oke. karir di bidangnya. Iya, Oke? baik. Kembali ke Indonesia nanti dengan ya mudah-mudahan ada pacarnya ya. Nah, ya suami pun boleh ya kan, dengan suami. Ya, oke, ya kan? amin ya. Sukses selalu dok. Oke. Pokoknya doa yang terbaik lah untuk kami. Baik, untuk baik. kalian. Kita juga doakan podcast Dokter Mantri Kolis akan berjalan lebih lancar. Amin. Kedepannya banyak subscribers dan viewers. Oke, ya. amin. Oke. Oke. Selesai deh. Oke, dah. Yes.